Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Widi Udia dengan NIM A1C1190111. Saya berasal dari kelas reguler B angkatan 2019, program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4 mengenai ujian akhir semester praktikum kimia organik 1, yang dimana pertanyaannya itu adalah, usulkan tambahan ide kreatif Anda di antara beberapa metode ekstraksi senyawa organik yang lazim dilakukan dan jelaskan manfaat praktis yang akan diperoleh. Baiklah, sebelum saya menjawab penjelasan lebih lanjut mengenai pertanyaan nomor 4, saya akan menayangkan sebuah video. Jadi, selamat menyaksikan. The item inside is a lifting platform. Here is the ultrasonic probe, which is the most important part. And then here is the generator of the machine. Before starting, let me introduce the functions of each part. This is the operation interface, which consists of 3 parts. Let's start with the middle part, including stop button, model button, on or off button. Press stop button, the machine will stop working. Press model button, you can change the model of the machine or make the machine continue to work. And you can turn on or turn off the machine by pressing on or off button. Press the red power button and you will see there is something appearing on the display screen. The first line, elect, shows the total working time of the machine. On shows the time of on pulse. Off shows the time of off pulse. The small cube at the bottom shows the output power of the machine. Every small tube represents 5% of the power. The left part is the work time setting part. When you press setting button, the screen shows processing time, hour, minute, or second. You can press up or down button to increase or decrease work time. Press left and right button to move the time set. Press set button, we will move to set on time. Press set button, we will move to set off time. Press set. Now we have finished setting the processing time. Let's set the power. When you press up button, the power becomes bigger. When you press down button, the power becomes smaller. Each small tube represents 5% of the power. We can start to make our experiment after those process. Our machine has an amazing design, self-protection. When the blue button turns on, it means there's something wrong with the machine, and then you know that you should check what happened. Usually, the blue light lights up in 3 situations. Number 1, idling, the probe does not dip into the liquid. Number 2, over voltage. Number 3, machine is broken. Now I will show you the process of mixing water with oil. Here is the water. And here is the oil. And this is the emulsifier. Pour the oil into the water. Put the beaker on the lifting platform. Adjust the height of the lifting platform. Immerse the probe into the liquid for about 1 centimeter. Press on or off button. Turn on the machine.
the machine for a few seconds. Add some emulsifier. Press on or off button again. Testing, you can. Baiklah, setelah video tadinya sudah saya tampilkan dan sudah saya tayangkan, saya akan menjelaskan lebih lanjut jawaban nomor 4 ujian semester praktikum kimia organik 1 ini, mana jawabannya itu adalah ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Nah, pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melakukan material lainnya. Secara garis besar, proses pemisahan secara ekstraksi terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu yang pertama, penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi. Yang kedua, zat terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak. Yang ketiga, pemisahan fase ekstrak dengan sampel. Nah, ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyari tertentu. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat yang berdasarkan perbedaan sifat tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Pada umumnya, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Bahan yang akan diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplicia. Nah, tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Bahan-bahan aktif seperti senyawa antimikroba dan antioksidan yang terdapat pada tumbuhan pada umumnya diekstrak dengan pelarut. Pada proses ekstraksi dengan pelarut, jumlah dan jenis senyawa yang masuk ke dalam cairan pelarut sangat ditentukan oleh jenis pelarut yang digunakan dan meliputi 2 fase, yaitu fase pembilasan dan fase ekstraksi. Pada fase pembilasan, pelarut membilas komponen-komponen isi sel yang telah pecah pada proses penghancuran sebelumnya. Pada fase ekstraksi, mula-mula terjadi pembengkakan dinding sel dan pelonggaran kerangka selulosa dinding sel sehingga pori-pori dinding sel menjadi melebar yang menyebabkan pelarut dapat dengan mudah masuk ke dalam sel. Bahan isi sel kemudian terlarut ke dalam pelarut sesuai dengan tingkat kelarutannya, lalu berdifusi keluar akibat adanya gaya yang ditimbulkan karena perbedaan konsentrasi bahan terlarut yang terdapat di dalam dan di luar sel. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan suatu pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dan pelarut dan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Identifikasi golongan senyawa dilakukan dengan uji warna.
penentuan kelarutan, bilangan RF, dan jenis spektrum UV. Identifikasi yang paling penting dan digunakan secara luas ialah pengukuran spektrum serapan dengan menggunakan spektrofotometer. Salah satu metode ekstraksi senyawa organik yang lazim dilakukan adalah metode maserasi menggunakan ultrasound assisted sulfur extraction, yang merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound sinyal dengan frekuensi tinggi sebesar 20 kHz, wadah yang berisi serbuk sampel yang ditempatkan dalam wadah ultrasonik dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarutan dan meningkatkan hasil dari ekstraksi. Manfaat praktis yang diperoleh dari metode maserasi menggunakan bantuan ultrasound assisted sulfur extraction adalah untuk mempercepat proses ekstraksi dengan bantuan ultrasonik serta dapat menghasilkan suatu rendaman yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh metode ultrasonik untuk peningkatan rendaman dan efektivitas antioksidan dari kulit buah-buahan seperti kulit manggis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendaman aktivitas antioksidan dan kadar antosianin total TAC dari ekstraksi berbantu ultrasonik berbeda nyata terhadap kontrol. Kombinasi perlakuan terbaik dari ekstraksi berbantuan ultrasonik adalah menggunakan amplitudo 65% dan waktu eksitasi 45 menit yang menghasilkan rendaman 6,71%, aktivitas antioksidan IC5 504,93 ppm dan kadar antosianin total 558,76 ppm. Ekstraksi berbantu ultrasonik mampu meningkatkan rendaman efektivitas antioksidan dan mengurangi waktu ekstraksi pada kulit manggis. Nah, itulah penjelasan jawaban saya mengenai jawaban pertanyaan nomor 4. Pertanyaan terakhir mengenai ujian akhir semester praktikum kimia organik 1. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.